Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Zaki Arhana Rohim, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam dengan prodi Ahwal Syakhsiyah dan NIM-nya adalah 224210021 pada Jumat 1 Agustus 2025 akan membacakan proposal usaha dan mepresentasikannya, yaitu franchise restoran rumah makan Padang Kawan Lamo. Kita masuk ke latar belakang langsung ya. Indonesia itu kaya akan kuliner yang mencerminkan budaya dan juga sejarah tiap daerahnya. Salah satu yang paling ikonik adalah masakan Padang. Ini sering kita jumpai di berbagai daerah dan juga di setiap kita pergi keluar ya ini. Ini juga dikenal juga sampai di mancanegara. Di tengah gaya hidup yang modern dan juga serba cepat, muncul kebutuhan akan makanan cepat saji yang tetap lezat, bergizi dan juga otentik. Tantangannya adalah menjaga cita rasa tradisional sambil memenuhi standar kebersihan, pelayanan profesional dan juga kenyamanan. Dari kebutuhan tersebut lahirlah konsep rumah makan Padang Kawan Lamo yang tidak sekedar menjual makanan tetapi juga menyuguhkan pengalaman kuliner khas Padang yang berkualitas dan juga dengan harga yang terjangkau alias ekonomis. Nama rumah makan Padang Kawan Lamo sendiri itu memiliki filosofi yang mencerminkan kehangatan dan juga nostalgia, layaknya bertemu dengan teman lama. Untuk memperluas jangkauan dan mempercepat pertumbuhan, bisnis franchise ini dipilih karena menawarkan sistem yang sudah terbukti dan juga teruji, mereknya sudah dikenal, alias brandnya ini memiliki nilai jual lah. SOP-nya juga jelas, pelatihannya juga ada dan juga lengkap, pasokan bahan baku juga terpercaya, serta resiko untuk gagal dalam membangun usaha melalui franchise itu juga tergolong rendah. Kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri ada 3 poin ya. Ada 3 poin, yaitu untuk jelas lah, yang pertama adalah meraup keuntungan finansial. I am but a humble merchant. Karena itu salah satu tujuan orang berbisnis, orang membuka usaha. Yang kedua adalah membuka lowongan kerja bagi calon karyawan. Yang ketiga yaitu kemitraan rantai pasok lokal, yaitu kita dengan membuka franchise ini, franchise rumah makan Padang, kita akan membuat sebuah rantai pasok lokal di situ. Jadi kita berbisnis dengan petani beras terutama, pedagang sayur, daging dan juga rempah-rempah. Manfaatnya jelas, yaitu untuk selalu berpikir inovatif, kreatif dan juga mengasah kemampuan dalam kewirausahaan, sehingga bisa menjadi peluang usaha yang memiliki nilai profit atau menghasilkan gitu bahasa ininya. Yang kedua adalah dengan dibukanya franchise ini diharapkan meningkatkan pendapatan pemilik usaha dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk umum. Kita masuk ya ke bagian jenis usaha. Ini usaha ini tuh apa toh gitu bahasannya itu. Ya, usaha ini tergolong dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, mikro dan juga menengah, alias bisa disingkat UMKM, yang bergerak di bidang pelayanan makanan cepat saji dengan konsep dine-in, take away dan juga catering. Rumah makan Padang Kawan Lamo merupakan bagian sistem franchise yang dimiliki oleh Pak Goncang KL yang mengadopsi standar operasional
cita rasa, dan manajemen teruji di berbagai cabang. Sehingga menjamin konsistensi, kualitas, dan juga pelayanannya. Menu utama dari hidangan Padang ini biasanya berupa rendang, ayam pop, dendeng balado, gulai tunjang, sambal ijo, dan juga berbagai lauk pauk, sayur-sayuran, dan juga minuman tradisional. Saya berencana, ini lokasi usaha ya, saya berencana membukanya di Kabupaten Temanggung, dekat jalur utama antar kota. Lokasi dipilih karena minim persaingan sejenis, harga sewa juga terjangkau, dan juga potensi pasarnya juga sangat luas. Temanggung itu merupakan daerah transit bagi wisatawan dan juga pengemudi travel, sehingga ini menjadi ideal untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Ruko yang direncanakan berada di tepi jalan utama dengan akses mudah dan visibilitas yang tinggi, sehingga memudahkan pengunjung dan meningkatkan daya tarik bagi konsumen yang melintas di sekitar sana. Oke, kita masuk ke bagian pemasaran ya. Ke bagian pemasaran ada 4 poin: target konsumen, situasi persaingan, strategi pasar, dan juga penetapan harga. Pertama ya, kita masuk ke bagian target konsumen. Target konsumen tadi sudah dijelaskan ya, sedikit dijelaskan di bagian lokasi usaha, bagian bab lokasi usaha, yaitu pelancong, pengemudi travel, dan juga warga sekitar yang tinggal di Temanggung. Situasi persaingan, berdasarkan pengamatan sementara saya, penjualan nasi Padang yang ada di daerah Temanggung itu kurang lebih ada sekitar 20 restoran yang terlihat dalam aplikasi Maps. Dan strategi pasarnya, kami menggunakan promosi soft opening yang menarik dan memberikan kualitas makanan yang baik sehingga menjadi nilai plus dari bisnis ini, serta memberi makan gratis selama hari pertama pembukaan. Yang terakhir yaitu penetapan harga. Harga sudah ditentukan oleh franchisor. Kita masuk ke bagian analisis SWOT ya. SWOT singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Strengths atau kekuatan dari usaha ini itu apa? Kekuatan dari usaha ini tuh adalah rasa makanan yang familiar dengan lidah orang Indonesia, khususnya masyarakat Temanggung yang datang dari berbagai daerah. Yang kedua yaitu harga relatif stabil dan juga ekonomis, sehingga resiko kerugian juga kecil. Ini akan disinggung ya di bagian keuangan nanti, di bagian pembahasan keuangan nanti. Dan juga proses pembuatannya juga mudah. Maksudnya apa? Proses pembuatan makanannya itu mudah, membuat produknya itu mudah di situ. Dan juga yang keempat, produk tidak menggunakan bahan pengawet ataupun bahan-bahan yang tidak halal atau haram. Kita masuk ke poin weakness, yaitu kelemahan ya. Tentunya tidak ada yang tanpa kelemahan, bahkan termasuk franchise ini. Franchise ini memiliki sistem perekrutan karyawan yang masih bersifat non formal, dan belum mengacu pada standar legalitas ketenaga kerjaan secara penuh. Namun tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesiapan kerja calon karyawan. Jadi dalam perekrutan itu tidak ada pengisian administrasi atau hal-hal yang bersifat formal lainnya. Jadi selama memenuhi kriteria, maka franchise rumah makan Padang Kawan Lamo akan langsung merekrut di situ. Yang kedua, persyaratan pendidikan bagi karyawan itu fleksibel sekali dan tidak dibatasi dengan jenjang-jenjang tertentu. Selama calon karyawan memiliki kemampuan kerja, semangat belajar, dan juga komitmen terhadap pekerjaannya, itu sudah memenuhi syarat di situ. Di situ sudah memenuhi syarat. Tapi ini pisau bermata dua ya di sini ya. Dengan tidak adanya persyaratan yang tentu alias terlalu fleksibel seperti ini, akan mengakibatkan
memperhatikan apa ya namanya tuh perkembangan karyawan ini dan juga keterbukaannya alias mindsetnya itu kurang di sini jika tidak ada standarisasi pendidikan. Tetapi juga jika standarisasi pendidikannya dibuat fleksibel, maka lapangan pekerjaan pun juga meluas gitu, juga banyak di sini tuh. Selama mau kerja aja, mau kerja ada semangat belajarnya juga, maksudnya inovasinya dan juga punya skill di situ. Jadi ini yang saya maksud pisau bermata dua. Di sebagian yang lain bagian kualitasnya akan turun, tapi bagian kuantitasnya naik gitu. Bagian oportunis yaitu manfaat eksternalnya ada 3 poin, yaitu peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Maksudnya sistem rumah makan Padang seperti ini tuh cukup besar peluangnya. Yang kedua, memberikan keuntungan yang cukup besar secara profit tentunya. Yang ketiga, ini menunjang poin yang kedua, yaitu banyak orang Indonesia yang menyukai jenis makanan Padang gitu. Ya ini terbukti dari betapa seringnya kita ketika di jalan menemukan restoran rumah makan Padang. Nah ini buktinya. Kemudian bagian threat alias ancaman. Ancamannya cuma ada satu. Karena saking banyak yang kita menemukan di jalan, produknya mudah ditiru. Jadi yang membedakan di sini tuh yang bisa menjadi daya saingnya itu rasa, harga, sama pelayanan. Nah, sebagai pengusaha yang ya cerdas di situ, itu yang jadi bahan pertimbangan ketika produk kita itu mudah ditiru gitu. Karena rumah makan Padang sendiri pun juga aslinya produk yang dijual itu aslinya, produk utama yang dijual itu makanan tradisional, bukan hal-hal yang paten seperti karya-karya yang memiliki IP di situ. IP-nya di IP Padang itu tuh tidak ada patennya, bahasanya itu seperti itu. Kemudian masuk ke bagian alur proses bisnis di sini. Alur proses bisnis ada 6 ya. Yang pertama ada pengadaan bahan baku. Ini bahan baku ini diperoleh setiap pagi dari pemasok lokal. Nah ini yang disebut dari rantai tadi itu, yang rantai ekonomi tadi. Kita dapat belinya dari petani, dari pedagang daging dan juga bumbu-bumbu sebagai mitra kita di situ. Yang kedua, persiapan dapur dari tim dapur, yaitu koki dan asistennya yang menyiapkan bahan, memotong, mencuci dan juga meracik bumbu sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh franchisor. Yang ketiga, produk makanan dan minuman. Maksudnya produksi makanan dan minuman. Proses memasak dilakukan dalam jumlah besar alias batch cooking di sini. Sesuai prediksi dengan jumlah pengunjung harian. Minuman tradisional disiapkan secara terpisah oleh tim pembuat minuman. Yang keempat, pelayanan konsumen. Pelayanan konsumen di sini ada 3 ya, yaitu dine in, take away dan juga catering. Khusus dine in, konsumen dilayani oleh staf kasir dan juga pramusaji di situ. Dan untuk take away dan juga catering, pesanan dibungkus sesuai dengan standar, dilabeli, dikirim atau diambil sesuai dengan jadwal. Yang kelima yaitu manajemen penjualan dan juga keuangan. Setiap transaksi dicatat secara manual maupun digital. Keuntungan harian dihitung dan sebagian dialokasikan untuk operasional sewa dan juga pembagian hasil. Yang keenam yaitu evaluasi harian dan juga persiapan untuk esok hari. Setiap sore atau mungkin malam dilakukan evaluasi stok, kualitas makanan, serta kendala pelayanan. Dan juga untuk pembahasan pemesanan bahan untuk esok hari juga dilakukan pada saat itu. Untuk struktur organisasi ini dan juga SDM-nya itu termasuknya cukup tidak ribet ya, jadi biasa saja.
Yang paling atas itu jelas franchisor yang punya franchise atau yang punya merek ya bahasanya itu. Yang kedua di bawahnya itu pemilik usaha, yaitu saya, Muhammad Zaki Arhan Ar-Rahim. Amin. Habis itu di bawah pemilik usaha, di bawahnya tuh ada para karyawan yang terdiri dari koki, kasir, asisten kasir, dan juga porter. Kalian kalau bingung porter itu apa? Porter itu yang tukang bawa-bawa barang gitu loh. Baik, lanjut ke bagian kebutuhan investasi dan juga modal. Ya, ini bagian investasi modalnya ya, bagian apa namanya, modal awal lah di sini tuh, modal kerja awal di sini. Karena saya menggunakan mengambil keputusan berupa untuk menyewa tempat saja, maka jelas ini perlu dipertimbangkan ya, sehingga mencari yang paling murah. Sehingga saya menemukan di situ kira-kira tuh kalau di Temanggung itu sekitar 30 juta per tahun. Itu juga belum renovasi, yang biasanya renovasi itu juga menghabiskan uang atau dana sekitar 150 juta. Ini belum lagi dengan isinya seperti rice cooker, magicom, ceret, kompor, wajan, dan lain-lain. Dan dengan semua itu kalau di total itu sekitar 199 juta 18 ribu. Jadi kalian yang pengen membuka padang yang serupa gitu ya, terutama dengan ini ya tempatnya itu sewa ya, jadi harus siap keluar segitu 199 jutaan gitu. Dan untuk biaya bahan sendiri juga sudah sangat mahal ya, bukan sangat mahal sih, mahal saja. Untuk bahan makanan sendiri itu sudah menghabiskan sekitar 3.391.000. Untuk minuman itu 123.000. Kemudian bagaimana produksinya? Rencana produksi di sini saya datanya ngambil dari wawancara sama yang punya salah satu warung makan Padang yang juga franchise-nya juga dari kawan Lamo. Untuk makanan satu porsi dengan lauk variasi ya, baik ayam, lele, rendang maupun telur, itu seharinya tuh habis sekitar 500 porsi. Dan satu porsinya harganya 10.000 ya, tinggal dikalikan saja. Hasilnya sekitar 5 juta kurang lebih. Dan untuk minuman, karena tidak semua sehari itu orang tuh tipenya dine in atau makan di situ. Jadi perkiraan kata dari sumber hasil wawancara saya itu sekitar 250 porsi saja, alias separuhnya. Dan minumannya sekitar harganya itu 2.000, sekitar 2.000, 3.000, 4.000-an. Tapi saya ngambil harganya di sini yang paling mahal 4.000. Dan kalau dikalikan harganya sekitar 1 juta. Penghasilannya itu 1 juta dalam satu hari. Dan untuk total pendapatan dalam sehari itu sekitar 6 juta lah. Kan 5 juta tambah 1 juta di situ. Maka dalam sebulan bisa saja, kalau stabil ya, ini kalau stabil dan fluktuasinya tidak terlalu tinggi, ya sekitar 180 juta lah untuk sebulannya. Dan untuk mendapatkan laba bersih bagaimana atau keuntungan bersih per hari, ya tinggal dikurangi saja pendapatan dikurangi pengeluaran. 6 juta rupiah dikurangi 514.000, hasilnya berapa? Jadi laba bersihnya itu sekitar 2.486.000 rupiah. Itu kalau stabil ya, saya beri disclaimer dulu, itu kalau stabil. Oke, kita masuk bagian akad kemitraan. Akadnya di sini berupa bagi hasil ya, tapi bagi hasilnya bukan sistem gaji, tapi sistemnya berupa persenan di sini. Persenan untung rugi. Jadi keuntungan di sini dibagi 10, 50, 50. 10 untuk franchisor, pemilik 50% untuk pemilik usaha, dan pengelola itu juga 50. Untuk franchisor dapat 10%-nya dari mana? 10%-nya ini diambil dari uang 50%-nya pemilik usaha. Kenapa diambil 10%? Karena franchisor di sini berhak mendapat keuntungan dari pemilik usaha yang menggunakan mereknya. Biasanya ya kamu pakai merekku, ya aku dapat keuntungan, seperti itulah bahasa
Kasarnya itu seperti itu bahasa ininya, bahasa mudahnya gitu. Dan untuk pemilik usaha itu aslinya dapat 50% keuntungan. Tapi karena 10%-nya diambil untuk franchisor untuk membayar franchise, bayar mereknya. Jadi keuntungannya itu sekitar 40% saja, sekitar Pak itu. Dan 50% untuk pengelola di sini, maksudnya untuk karyawan. Tapi perlu di disclaimer juga, 50% di sini tuh bukan per orang ya, bukan per karyawan ya, tapi untuk seluruh karyawan. Sehingga perlu kesepakatan bersama untuk membaginya di situ. Jadi 50% untuk seluruh karyawan itu karyawan yang menentukan sendiri. Jadi pihak pemilik usaha dan juga franchisor tidak ikut campur dalam pembagiannya untuk mereka masing-masing di situ. Yang penting 50% diberikan untuk seluruh karyawan. Nah, untuk setiap karyawan dapat berapa itu tergantung kesepakatan dari semua karyawan yang ada di situ. Oke, karena kita masuknya ini ya, karena bisnis saya ini masuknya nyewa ya, tempatnya tuh nyewa. Jadi perlu disisihkan juga uangnya untuk biaya sewa. Caranya itu dengan menyisihkan Rp82.000 per hari. Ini akan diakumulasi dengan dikali 1 tahunnya 365 hari. Karena biaya sewanya itu 30 juta per tahun. Masuk ke bagian studi kelayakan. Studi kelayakan ini ada 4 aspek. 2 aspek pertama adalah aspek pasar. Tingginya permintaan yaitu berasal dari masyarakat Indonesia itu yang sudah akrab sama masakan Padang, alias semua lidah itu ya insya Allah sama masakan Padang tuh cocok gitu. Biasanya itu kayak gitu. Ini kan menaikkan profit ya, kemungkinan untuk untung tuh tinggi di sini. Segmentasinya juga jelas, sasarannya tuh jelas, yaitu pelancong, sopir travel dan juga masyarakat lokal. Yang ketiga, persaingannya juga wajar. Kan tadi kan di Temanggung itu cuma sekitar 20 rumah makan Padang. Nah, ini masih tergolong cukup lah, ada ruang diferensiasi lah di sini. Alias ada untuk pembedaan pelayanan, tempat dan juga promosi itu masih tergolong, masih ada ruang lah, masih ada space di situ. Kita masih ada peluang untuk bersaing di situ. Kemudian masuk ke bagian bab aspek finansial. Secara finansial untuk investasi pertama itu ya tadi ya keluarnya 199.018.000, termasuk renovasi sama peralatan sama pendapatan per hari estimasinya itu sekitar 6 juta. Dan biaya harian alias untuk pengeluaran harian biaya produksi itu 3.514. Keuntungan harian ya yang tadi sudah kita hitung tadi ya di slide sebelumnya itu sekitar 2.486.000. Jadi untuk balik modal tuh perlu berapa waktu ya di situ. Itu gampang saja, yaitu total investasi dibagi dengan laba per bulan yaitu sekitar 80 hari kerja alias sekitar kurang lebih 3 bulan. Ini lumayan sangat layak ya secara finansial karena tidak sampai setahun. Balik modalnya tuh 3 bulan di sini. Tapi ada catatannya dengan asumsi penjualan stabil setiap hari, alias keuntungannya tuh stabil di sini. Sekitar 2 jutaan terus atau kalau bisa naik gitu. Tapi kalau turun ya kemungkinan untuk balik modal pun bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Studi kelayakan yang ketiga dan keempat yaitu secara aspek teknis dan juga operasional. Sumber daya manusianya tersedia karena ada sistem perekrutan tadi yang fleksibel dan juga mudah untuk dilatih. Yang kedua, lokasi strategis yang tadi saya sebutkan di lokasi usaha tadi. Alasan kenapa saya memilih Temanggung yaitu di jalur utama antar kota, cocok untuk konsumen yang transit. Yang ketiga, model franchise yaitu menyediakan SOP pelatihan dan juga merek yang sudah mapan, alias brandnya itu sudah sudah dikenal lah, kawan lama itu termasuk sudah dikenal gitu, sehingga untuk menjual dengan atas nama kawan lama lebih mudah di situ.
Ya ini kalau dianalogikan ya kalian tuh kalau mau beli tas gitu, beli tas yang kualitas, kalian mau milih Hermes atau yang merek yang lain. Ya jelas lah kalau soal kualitas atau soal menang merek ya jelas milih Hermes, seperti itu loh maksudnya. Yang D yaitu aspek sosial. Ada 2 poin, yaitu secara sosial itu membuka lapangan kerja lokal di sini. Yang kedua, alias yang keenam ini menumbuhkan ekonomi UMKM lokal dan melalui kemitraan rantai pasok. Yaitu tadi dengan terbukanya satu rumah makan Padang, kita bisa menjalin kemitraan lah sama petani, sama pedagang daging, rempah-rempah dan lain-lainnya tadi gitu. Ini bagus secara aspek sosial gitu. Sehingga uang tuh berputar tuh gak cuman berkutat di kita dan tidak juga pada rumah makan Padang yang lainnya, tapi berputar di situ. Konsumen ke rumah makan Padang ke bagian konsumen lagi. Siapa tahu konsumennya itu juga ternyata petani yang kita beli gitu, yang barangnya kita beli. Terus yang bagian terakhir ya, ini tambahan yaitu aspek kehalalan. Padang Kawan Lamo berkomitmen penuh dalam menjaga kehalalan setiap sajian yang kami hidangkan kepada pelanggan. Seluruh bahan yang kami gunakan berasal dari pemasok bersertifikat halal, termasuk daging, bumbu, dan juga bahan tambahan pangan yang lainnya. Tak hanya itu, proses produksi dan penyajian di rumah makan Padang Kawan Lamo ini diawasi ya sama tim berstandarkan halal dan juga kebersihannya. Kami juga secara aktif berkoordinasi dengan lembaga seperti MUI, BPJPH dalam proses pengurusan sertifikasi halal agar transparansi dan jaminan terhadap pelanggan tetap terjaga gitu. Jadi aspek halal ini juga penting dalam menjaga transparansi dan juga kepercayaan konsumen gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu kan mayoritas itu Muslim. Jadi untuk memilih makanan itu juga harus halal juga gitu. Harus halal, baik secara bahan, makanan, pengolahan maupun transaksi pembayarannya. Kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Kesimpulan dari proposal ini adalah usaha rumah makan Padang Kawan Lamo itu merupakan peluang bisnis kuliner yang menjanjikan dengan konsep franchise ya, karena sudah teruji. Dengan cita rasa yang otentik, harga terjangkau, lokasi strategis, serta dukungan sistem operasional yang efisien, usaha ini memiliki potensi keuntungan tinggi dan dampak sosial yang positif. Berdasarkan analisa pasar, keuangan, operasional, bisnis ini dinilai layak dijalankan dan berpeluang berkembang secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat ya. Fa idza wajabtun khata'an famini wa minasyaiton fa idza wajabtum shawaban faminallahi wahdah. With the big price either, yaitu dengan resiko yang besar kita juga memperoleh hadiah yang besar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide.